Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Kita masih belajar terkait dengan array. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 103 yaitu array include. Yang ini ya. Saya akan masuk ke direktori 103 seperti ini ya. Saya akan clear screen, saya akan buka neopimnya. Saya akan tambahkan sidebar. Oke, saya akan buat file baru, saya tekan A. Saya akan bikin index.html. Saya tekan A lagi. Saya buat folder JS dan file script.js. Oke, untuk HTML-nya kita tambahkan basic tag-nya ya. Saya masuk ke insert mode, saya definisikan HTML. Oke, kita akan hapus untuk CSS-nya ya. Saya save, saya tekan escape, kita akan buka JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup dulu supaya lebih lega ya. Oke, jadi ini ada array include. Nah, array include ini kita gunakan untuk memeriksa apakah array ini berisi elemen ataupun tidak. Nah, ketika dia berisi elemen, maka dia akan mereturnkan true. Ketika dia tidak berisi, akan mereturnkan false. Nah, sebenarnya untuk memeriksakan kita bisa menggunakan index of ya dengan cara sebelumnya. Tetapi ada keterbatasan untuk index of itu sendiri. Kita coba dengan menggunakan index of ya sebagai contoh awal ya. Kita coba memeriksa dengan menggunakan index of. Misalkan kita memiliki array number seperti ini 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa cek dengan menggunakan if jika numbers dot index of. Nah, misalkan kita mau cek 2 ya. Nah, jika dia tidak mereturnkan negatif 1, maka ini ada ya. Nah, baru di sini kita lakukan proses. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba cetak ya. Console.log lakukan proses. Nah, 2. Nah, ini kita bisa dengan seperti ini. Kita coba jalankan ya, keluar nggak dia. Kita jalankan live servernya, Ctrl L. Oke, ini klik kanan, inspect, kita cek. Nah, ini ada ya, lakukan proses 2. Nah, berarti secara pengecekan ini kita bisa ya. Nah, tapi ada beberapa keterbatasan masalahnya ya. Nah, misalkan kita memiliki data ini ya, saya ada let coba misalkan kita isi dengan array none seperti ini ya. Nah, ini kita akan cek jika coba dot index of nen ini tidak sama dengan negatif 1, artinya ada. Nah, di sini baru kita akan cetak console dot log nan dijalankan. Kita save. Nah, ternyata ini tidak dijalankan ya, padahal ini nan ini dengan nan yang ini sama. Nah, dengan menggunakan index of hal seperti ini tidak bisa dilakukan. Makanya di versi ES 2016 ke atas itu ada sebuah fungsi yang namanya include. Nah, kita coba ya dengan menggunakan include. Misalkan saya mau console.log, saya memiliki array misalkan 1, 2, 3. Ini langsung kita dot include 2. Nah, ketika kita cek, ini hasilnya true ya, karena 2 ada di dalam list dari array.
Nah, kemudian kita coba tambahkan di sini 4. Nah, kita save, dia nge-returnkan false ya. Nah, misalkan kita juga mereturnkan dengan 2 buah parameter. 1,1 misalkan seperti ini ya. Kita save, ini juga mereturnkan false. Nah, kita coba sekarang dengan menggunakan NaN ya. Nah, misalkan kita cek di sini NaN. Nah, kita akan cek juga dengan pemeriksaan NaN. Nah, kita save, ini sekarang true ya. Nah, beda dengan yang tadi. Yang tadi tidak bisa menjalankannya karena ini tidak terdefinisi dengan menggunakan pengecekan index of. Tapi dengan include ini bisa. Nah, begitupun dengan nilai yang sifatnya ini sudah baku ya. Kayak misalkan kita definisikan di sini negatif 0 karena 0 itu tidak ada negatif ya. Jadi ketika kita tambahkan include di sini positif 0, nah ini juga jadinya dianggapnya sama. Karena bakunya adalah 0 ya 0. Nah, hasilnya juga true. Tapi dengan menggunakan tadi index of ini tidak akan ditemukan. Nah, gitu ya. Kita juga selain cara seperti ini, kita bisa menggunakan include ini untuk memeriksa objek. Ini bisa ya. Nah, kita akan contohkan, misalkan saya memiliki sebuah objek, misalkan BMW ini kita akan isi dengan nim titik 2 ini BMW seperti ini ya objeknya. Kemudian kita definisikan lagi objek kedua Toyota misalkan ya. Kita kasih nim titik 2 ini Toyota. Nah, kita tambah satu lagi ya. Misalkan Ford sama dengan kita kasih nim Ford. Kita save. Nah, ini objek yang kita punya. Nah, di sini kita akan coba buat variabelnya let misalkan cars. Kita akan isi dengan Ford. Kita isi dengan Ford dan Toyota. Nah, kita save. Nah, sekarang kita akan lakukan pengecekan. Misalkan console.log. Nah, kita akan cari cars.include. Nah, misalkan kita akan cek dengan Ford. Nah, ketika Ford dicek dengan Ford, maka hasilnya true. Nah, kita coba cek dengan BMW. Nah, ini dia akan bernilai false karena BMW tidak ada di dalam list objek cars. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk include. Jadi include kita gunakan untuk pengecekan apakah data itu berada di dalam list ataupun tidak. Di sebagian bahasa pemrograman ada juga dilakukan untuk ada list find no cache, list find itu juga bisa. Tapi di sini ini lebih praktis untuk mereturnkan boolean true ataupun false di dalam sebuah array. Mudah-mudahan bisa buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.